Peradaban Cina sebelum keislaman. Dinasti Zhou terpecah menjadi beberapa negara kota yang menciptakan teori negara perang. Pada tahun 221 sebelum Masehi telah menyatukan berbagai kerajaan ini dan mendirikan Kekaisaran pertama Tiongkok. Pandangan konvensional terhadap sejarah Tiongkok adalah bahwa Tiongkok merupakan suatu negara yang mengalami pergantian antara periode persatuan dan perpecahan politis yang kadang-kadang dikuasai oleh suku bangsa asing yang sebagian besar terasimilasi dalam populasi. Pengaruh budaya dan politik dari berbagai wilayah di Asia yang dibawa oleh bank imigrasi, ekstansi, dan asimilasi yang bergantian menyatu untuk membentuk budaya Tiongkok modern. Kekayaan alam yang begitu melimpah menyebabkan kemajuan kebudayaan yang cepat dan beragam. Mengalirnya Sungai Huanghe dan Sungai Huangze yang merupakan sumber kehidupan bangsa dengan cara bercocok tanam dan berternak tentang cara hidup petani, mendorong bangsa Cina membuat perkakas pertanian dari bahan logam, apalagi ditunjang dengan wilayah Cina Selatan yang kaya akan barang tambang seperti besi, timah emas, dan tembaga. Selain perkakas pertanian, diolah menjadi perabot rumah tangga seperti periuk, pisau, dan lain-lain. Tepatnya kemajuan bangsa Cina di bidang teknologi pertanian mendorong terbentuknya kerajaan. Dinasti Xia. Dinasti Xia adalah dinasti pertama yang diceritakan dalam catatan sejarah, seperti catatan sejarah Agung dan sejarah Bambu. Dinasti ini didirikan oleh Yu yang Agung. Menurut kronologi tradisional, berdasarkan perhitungan Liu Xin, dinasti ini berkuasa di antara 2205 sebelum Masehi sampai 1766 sebelum Masehi. Sedangkan menurut sejarah Bambu, pemerintahan dinasti ini adalah antara 1989 sebelum Masehi dan 1558 sebelum Masehi. Menurut proyek kronologi Xia, Shangzu yang diselenggarakan oleh pemerintahan Republik Rakyat Cina pada tahun 1996, dinasti ini berkuasa antara 2070 sebelum Masehi hingga 1600 sebelum Masehi. Dinasti Shang. Dinasti Shang menurut sumber tradisional adalah dinasti pertama Cina. Menurut kronologi berdasarkan perhitungan Liu Xin, dinasti ini berkuasa antara 1766 sebelum Masehi dan 1122 sebelum Masehi. Sedangkan menurut sejarah Bambu adalah antara 1556 sebelum Masehi dan 1046 sebelum Masehi. Hasil dari proyek kronologi Xiang Shangzu, pemerintahan Republik Rakyat Cina pada tahun 1996 menyimpulkan bahwa dinasti ini memerintah antara 1600 sebelum Masehi sampai 1046 Masehi. Informasi langsung tentang dinasti ini berasal dari inskripsi pada artefak perunggu dan tulang orakel, serta dari catatan sejarah Siji karya Simakian. Dinasti Zhou. Dinasti Zhou adalah dinasti terlama berkuasa dalam sejarah Cina yang menurut proyek kronologi Xia Shangzu berkuasa antara 1046 sebelum Masehi hingga 256 sebelum Masehi. Dinasti ini mulai tumbuh dari lembah Sungai Kuning di sebelah barat Shang. Penguasa Zhou, Wu Wang, berhasil mengalahkan Shang pada pertempuran Muye. Dinasti Qin. Dinasti Qin berhasil menyatukan Cina yang terpecah menjadi beberapa kerajaan pada periode negara perang melalui serangkaian penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan lain. Dengan penaklukan terakhir adalah terhadap kerajaan Qi. Pada sekitar tahun 221 sebelum Masehi, Qin Shi Huang dinobatkan menjadi kaisar pertama Cina bersatu pada tahun tersebut. Dinasti ini terkenal mengawali pembangunan tembok besar Cina yang berkalangan diselesaikan oleh dinasti Ming, serta peninggalan terakota di makam Qin Shi Huang. Dinasti Han. Dinasti Han didirikan oleh Liu Bang
seorang petani yang memimpin pemberontakan rakyat dan meruntuhkan dinasti sebelumnya, dinasti Qin, pada tahun 206 sebelum Masehi. Zaman kekuasaan dinasti Han terbagi menjadi dua periode, yaitu dinasti Han Barat dan dinasti Han Timur, yang dipisahkan oleh periode pendek dinasti Qin. Dinasti Jin dan 16 negara Cina berhasil dipersatukan sementara pada tahun 280 oleh dinasti Jin. Meskipun demikian, kelompok etnis di luar suku Han masih menguasai sebagian besar wilayah pada awal abad keempat dan menyebabkan migrasi besar-besaran suku Han ke selatan Sungai Yangtze. Bagian utara Cina terpecah menjadi negara-negara kecil yang membentuk suatu era turbulen yang dikenal dengan zaman 16 negara. Dinasti Su, setelah hampir 4 abad perpecahan, dinasti Su berhasil mempersatukan kembali Cina pada tahun 589 dengan menaklukkan Yangjian, pendiri dinasti Su, terhadap dinasti Chen di selatan. Periode kekuasaan dinasti ini antara lain ditandai dengan pembangunan terusan besar Cina dan pembentukan banyak lembaga pemerintahan yang nantinya akan diadopsi oleh dinasti Tang. Peradaban India sebelum masa keislaman, sekitar tahun 6000 sampai dengan 5000 sebelum Masehi, bangsa Dravida datang ke India dari Asia Barat dengan kepercayaan terhadap adanya Tuhan secara abstrak. Kemudian pada tahun ke-6 sebelum Masehi, bangsa Arya dari Persia tentang menguasai bukit dan menara India Utara dengan membawa kepercayaan adanya Tuhan secara nyata. Kepercayaan Arya adalah syirik. Kemudian kepercayaan yaitu berkembang menjadi agama Brahmana Hindu yang melahirkan kasta-kasta pada tahun 599 sebelum Masehi. Lahir yang mempelopori lahirnya agama-agama ini adalah pertapaan dan meninggalkan kemewahan. Kemudian pada tahun 557 sebelum Masehi, lahir Gautama Buddha di Kapilavastu, kaki gunung Himalaya, yang menjadi pelopor lahirnya agama Buddha. Peradaban terbesar bangsa India adalah terletak di Mohenjo-daro dan Harappa. Suku asli India adalah bangsa Dravida yang kemudian eksistensinya sedikit demi sedikit tergeser oleh kedatangan bangsa Arya dari Asia Barat. Peradaban India sering disebut dengan peradaban Sungai Indus. Pengaruh yang dihasilkan oleh bangsa Arya yang mungkin meliputi peradaban agama, budaya, seni, dan lain sebagainya. Peradaban dan budaya Arya di Indo Arya tidak akan pernah melepas dari pembahasan agama Hindu dan perkembangannya. Agama Hindu muncul di tengah-tengah perkembangan kebudayaan. Adalah perpindahan bangsa Arya ke India berlangsung pada satu masa yang berabad-abad lamanya. Juga dibuktikan kalau dibandingkan syair-syair yang tertua dengan yang kemudian menjadi pusat kebudayaan Brahmana, maka ternyata bahwa seluruh daerah Indus dan sudah dilupakan oleh orang-orang Arya, dan bahkan buku-buku seperti Weda, Upanishad seakan-akan merupakan kesucian Sungai Indus. Kedatangan bangsa Arya di India telah memberi pengaruh besar dalam sejarah perkembangan bahasa India sendiri. Fokus penelitian para ilmuwan secara masih berkisar pada budaya yang telah dihasilkan oleh percampuran bangsa Arya dan Dravida tersebut, atau yang kemudian sering dengan kebudayaan Indo-Arya. Pengaruh selanjutnya dari budaya Hindu Karya adalah munculnya berbagai budaya seperti bangsa Sanskerta, upacara agamaan, dan lain sebagainya. Selain itu adalah kemunculan dan perkembangannya agama Hindu dan menjadi agama terbesar di India sampai sekarang. Eksistensinya Karta sebagai pembagian kelas masyarakat India merupakan bentuk nyata yang tidak terhapus begitu saja. Hingga saat ini, Brahmana sebagai kasta tertinggi di India tetap dipegang oleh bangsa Arya sendiri. Sementara Ksatria, Waisya, dan Sudra adalah kelompok sosial yang mesti mengikuti hukum yang telah dibuat oleh Brahmana, beberapa kerajaan penting pada masa awal.
Dinasti Chola adalah penguasa Tamil India Selatan dari zaman kuno yang tidak diketahui. Dinasti berasal dari Kaya Kaveri, Sungai Lembah. Raja Karikan legendaris adalah leluhur bersamaan yang melalui keluarga Dekan dan antara kecil yang disebut Kola atau Koda mengklaim memiliki hubungan dengan keluarga Urayur. Kola membentang dari sungai Vaigai di selatan hingga Tondai Mandalam yang beribu kota Kanchi di utara. Raja dan Kaisar Chola menyandar gelar para Kesaivarman dan Raja Kesarivarman secara bergantian. Kerajaan Gupta Chandragupta I dari tahun 320 sampai dengan 330 membangun kerajaan ini berpusat di Sungai Gangga. Berlainan dengan Asoka, Chandragupta ini beragama Hindu, tetapi agama Buddha tetap berkembang dengan suburnya zaman Gupta dalam sejarah India. Dipandang sebagai taman yang paling gemilang atau disebut juga dengan zaman keemasan. Puncak kemegahan kerajaan Buddha dicapai pada masa pemerintahan Raja Samudra Gupta, anak Chandragupta I, Kerajaan Chandragupta I, Kerajaan Kutai, dipimpin oleh Samudra Gupta pada tahun 330 sampai dengan 373. Seluruh lembaga dan Sindhu ditaklukkannya, serta India Selatan juga dikuasai, memiliki kota Ayodhya sebagai ibu kota kerajaannya. Kemudian setelah Samudragupta meninggal, kerajaan ini dipimpin oleh Chandragupta II pada tahun 375 sampai dengan 415. Pada masa ini kerajaan makmur dan sejahtera. Kerajaan Maurya dengan Chandragupta Aulya sebagai raja pertamanya. Kerajaan ini dipimpin oleh Asoka pada tahun 2098 sampai dengan 232 sebelum Masehi. Chandragupta Maurya pada awalnya Asoka beragama Hindu, tetapi kemudian menjadi pengikut agama Buddha, dan agama tersebut menjadi dasar pemerintahannya. Setelah meninggal, kerajaan lalu terpecah dalam bagian-bagian kecil. Namun akhirnya beberapa abad kemudian muncullah seorang raja yang gagah perkasa bernama Chandragupta I, pembangunan kerajaan Kuta. Brahmana adalah golongan bagi orang yang menekuni bidang keagamaan dan menjadi pendeta. Warna Brahmana tidak bisa didapati sejak lahir. Golongan ini umumnya tidak menyukai kekerasan sehingga mereka tidak memakan daging dan menjadi vegetarian. Menurut kitab ke-10 Rig Veda, golongan Brahmana keluar dari mulut Dewa Brahmana, yang mengartikan golongan Brahmana adalah guru rakyat. Golongan Brahmana bertugas memimpin upacara keagamaan. Kesatria dan golongan bagi tokoh masyarakat. Golongan ini menekuni bidang pemerintahan dan administrasi negara. Umumnya, golongan ini mahir menggunakan senjata dan kemiliteran, serta siap berkorban demi kebenaran. Dahulu kesatria merujuk pada bangsawan, tentara, dan raja. Kini kesatria merujuk pada profesi penegak hukum dan prajurit pembela kebenaran. Golongan ini bertugas untuk menegakkan keadilan, memberi keamanan pada ketiga warna lainnya, dan memimpin masyarakat. Waisya, golongan yang identik dengan pedagang dan pembisnis. Waisya bersama Brahmana dan kesatria biasanya disebut Triwangsa, yang berarti profesi yang menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Golongan ini biasanya penuh perhitungan, tekun, terampil, cermat, dan lain-lain. Contoh profesi Waisya adalah pedagang. Golongan ini bertugas memenuhi kebutuhan pokok ketiga kasta lainnya. Sudra adalah kasta terendah dari keempat kasta utama. Sudra merupakan buruh, pembantu, nelayan, petani. Golongan ini melaksanakan profesinya menggunakan ketekunan, ketaatan, dan kekuatan jasmani. Golongan ini bertugas untuk membantu ketiga kasta di atasnya.